Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa meskipun melalui pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tepatnya pada bab 2 tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Yaitu tepatnya kita akan membahas tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Pembahasannya yaitu para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya-karya ilmiah. Yang pertama akan kita bahas adalah ulama hadis atau muhaddisin. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antaranya mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyeleksian tersebut adalah untuk mengetahui sumber-sumber hukum yang benar. Karya-karya 6 ulama hadis itu disebut dengan Kutubus Sittah. Para ulama hadis tersebut adalah yang pertama, Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqirah al-Ja'fi bin Bardibah al-Bukhari. Lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang warok, seorang ulama bermadhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi' bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis diriwayatkan 80.000 rawi disaring menjadi 775 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antara ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Bahi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi. Selain itu, banyak ahli hadis yang berguru kepadanya. Di antaranya adalah Syekh Abu Zahra, kemudian Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibnu Nazar, dan Imam Muslim. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu karya fenomenalnya adalah Sahih Bukhari.
Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Hartang, sebuah desa di Samarkand. Yang kedua, Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushash Al-Kushairi An-Naisaburi, dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 810 Masehi. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawara an-Nahar, daerah-daerah yang terletak di belakang sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadis dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikannya pengembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadis. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis, di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami'us Shahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, dan lain-lain. Beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Nasr Abad, salah satu di daerah luar Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi dalam usia 55 tahun. Yang ketiga, Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr Al-Asdi As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lain. Untuk belajar hadis dari para ulama, hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan hasil penyaringannya dibukukan dalam kitab As-Sunan. Imam Abu Dawud menulis banyak kitab hadis, antara lain kitab As-Sunan atau yang sering dikenal dengan Sunan Abu Dawud, kitab Al-Marasil, kitab Al-Qadar, dan sebagainya. Imam Abu Dawud wafat di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi. Berikutnya adalah Imam At-Tirmidzi. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi bin Musa bin Dahak As-Sulaimi Al-Buki. Ia lahir di Termes, Tajikistan pada bulan Dzulhijjah 209 Hijriah atau 824 Masehi. Ia merupakan ilmuwan Islam pengumpul hadis kanonik atau standar buku. Abu Ya'la Al-Khalili, seorang ahli hadis, menyatakan bahwa At-Tirmidzi adalah seorang sikoh atau terpercaya, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Ibnu Hibban Al-Busti, ahli hadis, mengakui kemampuan At-Tirmidzi dalam hal menghafal, menghimpun, dan menyusun hadis. At-Tirmidzi adalah seorang murid dari Imam Bukhari dan beberapa guru lainnya seperti Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa. Kitab beliau yang terkenal adalah Jami'ut Tirmidzi, menyebutkan seputar permasalahan fikih dengan penjelasan yang terperinci. Beliau juga memiliki kitab Ilalul Hadis
pada usia 70 tahun ia meninggal di tempat kelahirannya, yaitu Termes pada akhir Rajab tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi. Yang berikutnya adalah Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Bahar. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang termasuk wilayah kota Khurasan, Iran. Ketika berusia 15 tahun, beliau mengadakan perjalanan ke daerah Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan daerah-daerah Jazirah Arab lainnya untuk mendengarkan dan mempelajari hadis-hadis dari ulama-ulama yang beliau kunjungi. Karya beliau yang utama adalah Sunanul Kubra, yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan An-Nasai, merupakan kitab yang muncul setelah Shahihain yang paling sedikit hadis dhaifnya, tetapi paling banyak perulangannya. Bahkan hadis tentang niat diulangnya 16 kali. Karya-karyanya yang lain, Sunan Mustajab, Sunan Muttaba, Kitab Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa, dan lain sebagainya. Beliau wafat pada hari Senin 13 Safar 303 Hijriah atau 915 Masehi di Ar-Ramlah, Palestina. Setahun sebelum wafatnya ia pindah dari Mesir ke Damaskus, Suriah. Yang terakhir adalah Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah nama yang populer di kalangan umat Islam setidaknya setelah beliau menulis hadis dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari Qazwin, Iran. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Rubai Al-Qazwini Al-Hafid dengan nama kunyah Abu Abdillah. Beliau lahir pada tahun 207 Hijriah atau 824 Masehi dan wafat dalam usia 74 tahun pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Pada usia 15 tahun, ia amat senang dengan ilmu hadis. Ibnu Majah sempat berguru kepada Ali bin Muhammad Al-Tonafi, adalah gurunya yang pertama. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan terbukti dengan banyaknya daerah yang dikunjunginya. Di antaranya adalah Khurasan, Naisabur, Ar-Rai, dan di kota Baghdad, Kufah, Basrah, Wasit, Hijaz, Mekah dan Madinah, serta Syam, Damaskus, dan Hims. Tidak kurang dari 32 karya ilmiah yang ditelurkan dari ulama yang berdedikasi keilmuan Ibnu Majah. Adapun karya-karyanya adalah Tafsir Al-Qur'anul Karim, At-Tarikh yang sampai saat ini tidak ada kabarnya, tampaknya telah hilang. Kemudian kitab Sunan Ibnu Majah yang berisikan 4.341 hadis. Sebanyak 3.002 telah dibukukan oleh pengarang Kutubus Sittah lainnya dan 1.339 hadis diriwayatkan oleh beliau sendiri. Demikian pertemuan kali ini, yaitu tentang para muhaddisin, ilmuwan hadis yang terkenal pada zaman Daulah Abbasiyah. Nanti untuk tugas dapat Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun melalui Google Classroom. Untuk itu mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.